Saudara, untuk memahami pengajaran katekismus yang ketujuh ini, saya mengajak kita untuk mengingat kisah Tuhan, bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Saudara, ketika itu bangsa Israel bukan siapa-siapa. Mereka kalau punya status mungkin pun waktu itu adalah mantan budak gitu saudara ya. Dan ketika Tuhan membebaskan mereka, Tuhan mengikat perjanjian dengan mereka sebagai tanda bahwa Israel adalah milik Tuhan dan Tuhan, Yahweh, menjadi Allah mereka. Sebuah relasi yang diberikan oleh Tuhan, didasari dan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan sendiri. Karena Tuhan tahu betul sejak zaman Adam, Abraham, Ishak, Yakub terus sampai bangsa Israel dibebaskan dari Mesir pun, mereka sebagai manusia tidak akan bisa mentaati perjanjian itu. Kecenderungan hati mereka adalah untuk melanggar perjanjian itu. Dan Tuhan dengan anugerahnya memberikan dirinya untuk mempertanggungjawabkan segala perjanjian itu antara dirinya dengan umatnya, bangsa Israel. Dan saudara, salah satu wujud dari perjanjian ini adalah ketika Tuhan memberikan 10 hukumnya. Agar bangsa Israel mengenal seperti apa Tuhan yang mereka percaya. Mereka dapat mencintai Tuhan dan mentaati setiap hukumnya. Dan Tuhan juga memberikan berbagai hukum lain, perintah lain, aturan-aturan bagi kehidupan bangsa Israel, khususnya dengan sesama manusia, sesama mereka, atau bahkan juga dengan bangsa-bangsa asing. Namun saudara, kita semua tahu bahwa sejak zaman bangsa Israel pun sampai sekarang, dosa terus-menerus menggerogoti umat manusia, merusak relasi manusia dengan Tuhan. Bahkan ketika kita ingat di masa perjanjian baru, 10 hukum Tuhan, berbagai aturan kehidupan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, pada masa perjanjian baru, pada zaman Bait Allah yang kedua, itu dikembangkan terus-menerus menjadi sekumpulan Taurat, aturan-aturan yang sangat sulit untuk ditaati dan tidak membangun relasi manusia dengan Tuhan dan juga manusia dengan sesamanya. Dan bukankah saudara sampai sekarang juga begitu prakteknya? Mungkin saudara kita pernah mendengar orang-orang yang mengaku Kristen, tapi hanya mencintai Tuhan tanpa ketaatan. Sikap hati yang tercermin di dalam praktek kehidupan mereka yang mungkin pernah berkata begini, wah, saya pelayanan kan yang penting dari hati. Yang penting hati saya tertuju kepada Tuhan. Tuhan melihat hati saya begitu ya. Soal skill ya mungkin nomor 99 begitu. Atau saudara, ada orang-orang yang juga mengaku Kristen dan dia mati-matian taat kepada perintah Tuhan. Tetapi ketaatannya tidak didasari oleh pengenalan dan kecintaan akan Tuhan. Sikap hati yang menghasilkan orang-orang yang legalis dengan kehidupan beragama mereka dan tidak pernah peduli dengan kehidupan mereka dengan sesama mereka. Namun saudara, pengajaran katekismus hari ini sangat mengingatkan kita, harus mengingatkan kita bahwa apa atau siapa yang kita cintai akan menjadi tujuan ketaatan kita. Dan bagaimana kita taat menunjukkan bagaimana kita mencintai siapa atau apa itu. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada banyak contoh teladan-teladan iman orang-orang yang mempraktekkan ini. Cinta dan ketaatan kepada Tuhan yang berjalan bersama-sama. Saudara-saudara, kita bisa melihat seorang Daud. Daud ada teladan iman dan betul hidupnya tidak luput dari dosa. Tapi bahkan ketika dia berdosa, di Mazmur 51 kita bisa melihat bahwa dia mengaku dosanya dengan begitu rupa. Kenapa? Karena dia tahu dosa dia bukan sekedar dia melanggar 1 atau 2 atau 10 hukum Tuhan. Tapi dia melanggar cintanya kepada Tuhan. Ketika dia berdosa, dia sedang tidak mencintai Tuhannya. Nah saudara, lihat juga dari kehidupan ketiga teman Daniel. Yang begitu seakan-akan nekat, tapi ini bentuk iman mereka, ketaatan mereka kepada Tuhan yang mereka cintai sehingga mereka rela untuk dihukum sekalipun. Ketaatan yang muncul dari orang-orang yang hatinya hanya tertuju kepada Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan mereka. Dan kita juga bisa melihat seorang Rasul Paulus yang begitu cintanya kepada Tuhan, dia tahu dirinya juga dicintai oleh Tuhan. Dia bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pernyataan iman yang lahir karena Paulus tahu dia sangat dikasihi Tuhan dan bagian dia adalah taat kepada Tuhan seumur hidupnya. Dan saudara jangan lupa, Paulus juga mempraktekkan cinta kepada Tuhan dan ketaatan dia kepada Tuhan dengan dia mencintai sesamanya sekalipun rekan kerjanya atau mungkin jemaatnya pernah berbuat salah kepada dia. Salah satu contohnya kita bisa membaca dari surat Paulus kepada Filemon. Nah saudara, mencintai Tuhan sebenarnya tidak sulit. Lihatlah salib Tuhan. Salib yang menjadi bukti bahwa Tuhan lebih dulu mencintai kita, dan dengan cinta dari Tuhan kita dimampukan untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan.
Mentaati Tuhan pun sebenarnya tidak sulit, tidak jauh. Lihatlah Alkitab, firman-Nya, hukumnya Tuhan, perintah Tuhan, larangan Tuhan, semuanya Dia berikan di dalam Alkitab yang kita bisa baca sehari-hari. Sebuah kisah Tuhan yang Tuhan berikan agar kita makin mengenal Dia, mencintai Dia, mentaati Dia. Dan dengan semua itu, kita boleh mempraktekannya untuk mencintai, mengasihi sesama kita. Karena itu saudara ingatlah, kasih akan Allah harus menjadi dasar dari ketaatan kita kepada Allah. Dan tujuan dari ketaatan kita adalah mengasihi Allah dan keserupaan dengan Kristus.